Hai guys, kenapa sih kita harus menjaga kesehatan mental? Emang pentingnya apa? Oke, jadi kesehatan mental itu komponen yang penting dalam setiap jenjang kehidupan, mulai dari masa kanak-kanak, remaja, hingga dewasa. Bahkan seringkali disebutkan bahwa kondisi mental kanak-kanak itu dapat mempengaruhi bagaimana perkembangan kejiwaan dari masa kanak-kanak sampai dewasa. Oke, sebelum kita lanjut, kita harus tahu dulu nih, apa sih pengertian dari kesehatan mental itu sendiri? Menurut Kementerian Kesehatan, kesehatan mental yang baik adalah kondisi ketika batin kita berada dalam keadaan tentram dan tenang, sehingga memungkinkan diri kita untuk menikmati kehidupan sehari-hari dan menghargai orang lain di sekitarnya. Dan menurut WHO menyebutkan bahwa kesehatan mental adalah suatu kondisi kesejahteraan seorang individu yang menyadari kemampuannya sendiri, dapat mengatasi tekanan kehidupan yang normal, dapat bekerja secara produktif, dan mampu memberikan kontribusi kepada komunitasnya. Kondisi kesehatan mental masyarakat yang semakin memprihatinkan ini akan berpengaruh pada produktivitas nasional. Dan tentu hal ini akan menghambat Indonesia dalam transisi menuju negara maju tahun 2045. Layanan kesehatan mental menjadi krusial dan menjadi salah satu hal yang tidak bisa dikesampingkan sama pentingnya seperti layanan kesehatan fisik. Menurut survei tahun 2022, 15,5 juta atau 34,9% remaja mengalami masalah mental, dan 2,45 juta atau 5,5% remaja mengalami gangguan mental. Dari jumlah itu, baru 2,6% yang mengakses layanan konseling baik emosi maupun perilaku. Oke, sebelum kita lebih lanjut, kita harus tahu dulu nih, masalah kesehatan mental apa aja sih? Ada 3 jenis masalah mental yang sering terjadi pada umumnya. Yang pertama, stres. Stres adalah keadaan ketika seseorang mengalami tekanan yang sangat berat, baik secara emosi maupun mental. Seseorang yang sedang stres biasanya akan mengalami hal-hal sebagai berikut, seperti gelisah, cemas, dan mudah tersinggung. Stres juga dapat mengganggu konsentrasi, mengurangi motivasi, dan pada kasus tertentu ini dapat memicu datangnya depresi. Stres bukan hanya dapat mempengaruhi psikologi penderitanya, tetapi ini juga dapat berdampak kepada bagaimana berperilaku dan tentunya kepada kesehatan fisiknya. Yang kedua, gangguan kecemasan. Gangguan kecemasan adalah kondisi psikologi seseorang yang mengalami rasa cemas berlebihan secara konstan dan sulit dikendalikan, sehingga tentunya berdampak buruk pada aktivitas kesehariannya. Bagi sebagian orang normal, rasa cemas ini biasanya muncul ketika ada hal-hal tertentu, misalnya ujian sekolah, melamar pekerjaan, wawancara, dan sebagainya. Namun tentunya berbeda dengan para penderita gangguan kecemasan. Rasa cemas ini kerap muncul tiap situasi. Itulah sebabnya kenapa orang yang mengalami gangguan kecemasan susah untuk rileks dari waktu ke waktunya. Sebenarnya ketika gejala-gejala itu mulai muncul, seseorang bisa melakukan penanganan pertama seperti hal-hal berikut: makan makanan yang bergizi, tidur yang cukup, rajin berolahraga, dan melakukan metode relaksasi seperti yoga ataupun meditasi. Namun, jika gejala-gejala itu sudah muncul pada diri seseorang itu dan itu sudah mulai intens dan orang itu sudah mulai tidak produktif dalam melakukan aktivitas kesehariannya, maka ada baiknya untuk segera datang ke tenaga profesional, dalam hal ini psikolog maupun psikiater. Dan jenis yang ketiga pada umumnya adalah depresi. Depresi ini merupakan suatu gangguan suasana hati yang mengakibatkan penderitanya itu terus-menerus merasa sedih. Berbeda dengan kesedihan biasa yang mungkin berlangsung hanya beberapa jam atau beberapa hari. Beda pada perasaan sedih orang depresi. Ini akan berlangsung selama berminggu-minggu atau bahkan berbulan-bulan. Nah, jika sudah pada tahap seperti itu, maka ada baiknya segera konsultasikan kepada tenaga profesional, dalam hal ini psikolog maupun psikiater. Itu tadi 3 jenis kesehatan mental yang umum sering terjadi pada masyarakat. Lalu, mengapa sih kesehatan mental itu menjadi suatu hal yang penting? Yang pertama, dapat meningkatkan kualitas hidupnya. Dengan menjaga kesehatan mental, seseorang dapat memiliki kualitas hidup yang lebih baik. Ini karena kesehatan mental yang baik dapat membantu seseorang untuk mengatasi stres, kecemasan, dan depresi. Yang kedua, meningkatkan kualitas hubungan sosial. Kesehatan mental yang baik dapat membantu seseorang untuk lebih mudah menjalin hubungan sosial yang sehat dan positif. Hal ini karena seseorang yang memiliki kesehatan mental yang baik akan lebih mampu untuk berinteraksi dengan orang lain dengan cara yang baik. Yang ketiga, meningkatkan kualitas kesehatan mental. Dengan menjaga kesehatan mental, seseorang dapat memiliki ketahanan mental yang lebih baik dalam menghadapi situasi yang sulit. Hal ini dapat membantu seseorang untuk lebih mudah beradaptasi dan mengatasi tantangan dalam hidupnya. Dan yang keempat, mengurangi resiko penyakit fisik. Kesehatan mental yang buruk dapat meningkatkan resiko terjadinya penyakit fisik, seperti penyakit jantung, diabetes, dan obesitas. Dengan menjaga kesehatan mental yang baik, seseorang dapat mengurangi risiko terjadinya penyakit-penyakit tersebut. Nah, itu tadi alasan kenapa sih kita penting untuk menjaga kesehatan mental. Dengan menjaga kesehatan mental, seseorang dapat memiliki kehidupan yang lebih seimbang, bahagia, dan produktif secara keseluruhan.
Nah, pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana sih cara kita untuk menjaga kesehatan mental itu sendiri? Oke, baik. Di sini ada beberapa tips yang bisa kita coba demi menjaga kesehatan mental kita. Yang pertama, hargai diri sendiri. Untuk menjaga kesehatan mental, kamu bisa memulai dengan cara menghargai diri sendiri. Mulai sekarang, yuk biasakan untuk memperlakukan dan melihat diri sendiri secara positif. Lakukan hal-hal yang bisa membuat dirimu bahagia. Misalnya dengan berkata-kata positif terhadap diri sendiri, luangkan waktu untuk hobi ataupun me time, dan bisa juga jalan-jalan atau bertemu dengan teman-teman. Bersyukur terhadap apa yang sudah terjadi ataupun yang sudah kamu miliki, itu bentuk salah satu menghargai diri sendiri. Sebaliknya, hindari untuk melakukan hal-hal seperti membandingkan diri dengan orang lain, menyalahkan diri sendiri, dan atau bahkan berkata-kata yang kasar kepada diri sendiri. Yang kedua, kelola stres dengan cara yang baik. Suka ataupun gak suka, stres ini adalah bagian dari kehidupan kita sehari-hari, sehingga hal ini tidak mungkin bisa kita hindari. Dan pilihan kita adalah mencoba belajar untuk mengatasi stres dengan cara yang baik. Cara yang bisa dilakukan untuk mengelola stres diantaranya berjalan santai di luar ruangan, nonton film, journaling, ataupun menulis catatan-catatan kegiatan harian. Bisa juga dengan cara curhat ke teman terdekat. Cara-cara tersebut bisa membuat pikiran kita jauh lebih tenang. Dan tentunya, kamu pun bisa melihat hidup ini lebih positif lagi. Yang ketiga, akui perasaan dan emosi negatif. Tentunya diri kita kerap merasakan emosi-emosi negatif seperti sedih, kecewa, dan marah. Dan semua itu adalah emosi-emosi yang normal. Nah, untuk melewati fase-fase tersebut, tentunya diri kita perlu mengenali dan mengakui perasaan tersebut. Jika kamu sudah bisa untuk mengenali dan mengakui perasaan yang sedang dialami, tentu kamu perlu meredakan dengan cara yang positif. Misalnya dengan cara relaksasi tubuh ataupun meditasi. Dengan begitu tentunya emosi negatif tidak akan berlarut-larut dan berdampak buruk pada diri kamu. Yang keempat, perhatikan dan cintai tubuh sendiri. Kesehatan mentalmu juga tentunya sangat bergantung dari bagaimana cara kamu memperhatikan, merawat, dan menyayangi dirimu sendiri. Dan pastinya dalam hal ini kita perlu memperhatikan bagaimana pola tidur kita dan bagaimana pola makan kita. Selain itu pula, jangan lupa untuk rutin berolahraga. Dan yang kelima, peliharalah hubungan baik dengan orang lain. Orang dengan hubungan sosial yang baik terbukti lebih mampu mengatasi stres dan memelihara kesehatan fisik maupun mentalnya. Inilah alasannya kenapa kamu perlu meluangkan waktu untuk orang-orang terdekatmu, seperti keluarga dan teman-temanmu. Dan selain memelihara hubungan baik dengan orang-orang terdekat, kamu juga bisa mencoba melakukan berbagai aktivitas yang baru. Dalam hal ini agar kita bisa bertemu orang-orang baru dan relasi-relasi baru. Nah, teman-teman semuanya, itulah kenapa sih kita penting untuk menjaga kesehatan mental kita dan bagaimana cara-cara kita untuk menuju kesehatan mental itu sendiri. Oke, terima kasih. Semoga video ini bisa bermanfaat dan berdampak baik pada siapapun yang nonton ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share ke teman-teman terdekat ataupun orang-orang terdekat. Sampai jumpa.